di fakta persidangan ini bahwasanya tentang peristiwa 6 laskar itu dibantai, disiksa, terbuka semua di sini. Makanya itu wartawan dari mau meliput itu banyak terbuka. Pertanyaan saya, apakah bisa dokter-dokter yang suka bohong tadi itu bahkan sampai kepala rumah sakitnya dipanggil oleh anggota dewan, yang dimana 6 laskar ini adalah masyarakat dan rakyat Indonesia, walaupun mereka mati terkubur dalam tanah, tetapi mereka masih memohon dan meminta keadilan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Tolong dijawab. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Terima kasih yang mulia. Ya, Pak Nizar, saya panggil dengan sebutan saksi ya Pak ya. ya, Saudara saksi sampai saat ini masih menjadi anggota DPR. saya masih menjadi anggota DPR RI Komisi 1 bersama. Baik. Kaitan dengan adanya peristiwa KM 50 yang terjadi terhadap korban Syuhada 6 Laskar Syuhada FPI, bisa mungkin saudara saksi menceritakan sedikit pengalaman atau pernah mengetahui peristiwa itu? Terima kasih kepada penasihat hukum. Ketika itu tanggal 8, kalau tidak salah 8 Desember 2020, saya mendapat telepon dari Habib Muksin Alatas dan juga membawa pesan dari BPJ untuk membantu proses mengeluarkan 6 jenazah anggota FPI yang wafat ketika itu masih berada di rumah sakit. Saya mendapat telepon kira-kira sore hari sedang acara DPR dan itu saya sebagai anggota DPR mempunyai kewajiban untuk membantu, dan saya mengundang juga anggota Komisi 3 DPR RI yang kebetulan terkait langsung juga dengan masalah hukum, Saudara Romo Muhammad Safei, dan kami bersama-sama datang waktu itu ke rumah sakit Polri yang di Kramat Jati. Dan ketika sampai di sana sore hari bertemu juga dengan penasihat hukum Saudara Aziz Jasmar dan beberapa tim yang lain, menyampaikan situasi dan kondisi. Ketika itu memang sudah cukup lama dan jenazah berada di dalam, kabarnya sedang diotopsi. Saya juga dipertemukan dengan orang tua korban dan mendengarkan aspirasi dari para orang tua yang menjadi korban. Mereka berharap jenazah itu bisa diterima oleh mereka. Dan ketika itu kami masuk ke sebuah kastil bersama Saudara Romo Muhammad Safei. Di sana banyak aparat dari kepolisian.
Kemudian kami berbicara dengan dua yang senior, kalau tidak salah dua-duanya berpangkat kombes, tentang bagaimana proses dan situasi dan keadaan tentang jenazah itu, karena dari pihak keluarga korban itu menginginkan jenazah itu segera bisa diterima oleh mereka untuk disolatkan dan dimakamkan. Lalu kami tentu saja menyampaikan bahwa itu adalah hak dari orang tua korban. Ada juga dari pihak orang tua korban yang menyampaikan karena ketika itu katanya sedang diotopsi, mereka ada yang berkeberatan karena dari pihak keluarga korban tidak pernah memberikan konsen atau persetujuan tentang otopsi. Kalau tidak salah, otopsi itu harus ada izin dari keluarga korban. Kemudian cukup lama di sana, dari sore hari itu sampai malam juga tidak ada berita dari salah seorang yang menyampaikan ketika itu bahwa jenazah akan dibawa langsung ke pemakaman yang ditunjuk. Jadi tadi ada bahasa, saya catat ada 3 kali itu bahasa membantu ya. Karena aspirasi masyarakat yang menginginkan bahwa bantuan dari salah satu anggota DPR RI, maka ada inisiatif dari saudara saksi untuk turun langsung, terjun langsung ke rumah sakit ya. Berarti ada hal-hal yang sulit pada saat itu jenazah untuk keluar, atau dilihat saksi memang butuh saksi sebagai anggota DPR hadir ke sana untuk minta segera jenazah dikeluarkan. Ya, saya diminta bantuan dukungan untuk mempercepat proses tersebut, dan itu saya lakukan karena kebetulan saya juga sebagai anggota DPR RI yang selama ini juga banyak menerima aspirasi, dan saya kira memang tugas anggota DPR RI adalah menerima aspirasi dari masyarakat, memperjuangkan aspirasi tersebut di samping tugas legislasi, dan ini juga termasuk dari tugas pengawasan sekaligus tugas budgeting. Baik, ini masuk dalam tugas pengawasan sekaligus juga memperjuangkan aspirasi masyarakat. Baik, durasinya tadi disampaikan dari siang atau dari Sore ya? Sore. Sore sampai kemudian jam berapa kira-kira jenazah bisa dikeluarkan? Saya lupa persisnya, tetapi kurang lebih waktu itu saya ada diundang oleh acara ILC. Kalau tidak salah sampai jam 8-an. Memang bolak-balik ketika itu komunikasi ingin ada percepatan, karena tadinya dikatakan sebentar lagi waktu sore hari itu, tetapi memang tidak keluar gitu ya. Dan baru pada malam hari setelah melalui satu proses ya, saya juga menyampaikan bahwa ini adalah hak keluarga untuk menerima jenazah, untuk menyolatkan dan melakukan prosesi sesuai dengan ajaran agama Islam, kemudian memakamkannya. Jadi tadinya mau dimakamkan, dari pihak yang ditunjuk dari sana itu mengatakan akan membantu penguburannya, langsung penguburannya. Tapi pihak keluarga menyampaikan kepada saya ingin jenazah itu mereka yang terima, dan mereka ingin menyolatkan prosesi yang lain. Dan akhirnya jenazah itu disepakati untuk dibawa ke Petamburan, tempat yang ditunjuk oleh pihak keluarga. Jadi dibawa ke Petamburan itu atas persetujuan warga ya, keluarganya begitu ya, warga pada permintaannya disebut begitu ya. Yang semula tadinya tidak dibawa ke sana. Baik. Setelah proses itu, apakah saudara saksi mengikuti mulai dari penjemputan sampai kemudian dibawa ke Petamburan, sampai kemudian sampai ke Petamburan, kemudian mengikuti juga pembukaan jenazahnya pada saat itu? Nah, karena cuma ada 2 anggota DPR, saya dengan saudara Prof. Muhammad Safedi, saya waktu itu ikut mengantar walaupun jenazah jalan duluan ke Petamburan. Jadi jenazah yang pertama dibawa, saya ikut walaupun agak terlambat, tetapi kemudian sampainya di Petamburan dimandikan lagi, kemudian Bongkar ya jenazah itu ya? Ya, jadi jenazah yang tadinya sudah mungkin tadinya ada naik 8 bed,
Tapi waktu saya datang itu sedang dimandikan. Sedang dimandikan. Ada proses itu. Sementara saudara Romo Muhammad Syafi'i menunggu sampai jenazah yang terakhir keluar. Jadi yang keenam. Bagi tugas begitu ya. Dari tugas saya pertama, saudara Romo sampai yang terakhir. Apakah saudara saksi melihat kondisi jenazah pada saat itu? Ini ada foto yang mungkin kita bisa perlihatkan, saudara saksi. Izin yang mulia untuk memperlihatkan foto. Terhadap jenazah siapa yang Andi Oktavian. Ya, Iya. Oktiawan, Andi Oktiawan. Silakan Gimana saya? di depan Hafiz. Ya, betul. Saya melihat Benar ya? jenazah almarhum Andi. Kalau diperhatikan ada luka-luka lebam di pipi sebelah kiri. Ada 4 foto. diperlihatkan pada kami kita. Satu lagi yang tidak Langsung sudah lihat semuanya. Saya melihat ini semua secara langsung pada waktu itu. Ada pertanyaan Kuasa Hukum. Ya, apakah saudara saksi melihat secara langsung pada saat itu? Ini mungkin di layar ini bisa Iya. dilihatkan. Saya melihat secara langsung jenazah ketika dimandikan. Kemudian ketika itu juga ada yang memotret dan juga ada yang memperlihatkan bagian-bagian yang diduga ada luka-luka, ada bekas peluru dan sebagainya. Baik, kalau melihat langsung secara langsung kondisi jenazah pada saat itu, apakah saksi punya kesimpulan terhadap jenazah tersebut akibat apa? Kalau secara sepintas karena saya bukan ahli, tetapi memang di situ banyak sekali luka lebam. Banyak sekali. Kemudian memang betul seperti yang terlihat itu, saya masih ingat sekali di mata kirinya jenazah terlihat luka, kemudian beberapa jahitan dari yang saya lihat di beberapa bagian tubuh, kemudian bekas luka-luka memar yang lain yang tadinya tidak terlihat sebelum dimandikan orang-orang yang sedang memandikan. Di samping saksi ada pihak-pihak lain juga. Ada sejumlah Keluarga korban. keluarga yang masuk yang menyaksikan jenazah korban. Baik. Kemudian kalau kulit mengelupas, saudara saksi menyaksikan? Ya, saya menyaksikan ada mengelupas, kemudian lebam-lebam, ada bekas peluru. Ya, kelihatannya ada bekas peluru ketika itu, tapi kan itu ahli yang menunjukkannya. Tapi memang lukanya sangat banyak sekali. Baik. Apakah setelah proses saudara saksi menyaksikan jenazah kemudian selesai, apakah saksi pulang atau ada upaya lain begitu dari pihak DPR RI untuk mengupayakan membantu para korban KM50 ini? Jadi memang waktu itu saya tidak melihat jenazah secara keseluruhan, hanya satu jenazah karena saya ditunggu di acara live ILC ketika itu. Dan waktu saya tiba agak terlambat di ILC juga saya menyampaikan baru menjemput jenazah 6 korban almarhum dari Ini benar ini lihat ini. ya saya lihat. Lihat ya. Ya mungkin cukup dulu dari saya. Dan saya Terima kasih Majelis dan Ibu dan Pak Fadli. Selanjutnya sebagai saksi. Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa diminta oleh Habib Muhsin dan juga dari pihak keluarga untuk membantu pengambilan jenazah. Apa yang menjadi dasar para pihak tersebut meminta? Bukankah itu sebenarnya hak dari setiap keluarga gitu dan masyarakat untuk mengambil jenazah yang memang itu jadi anggota keluarganya? Apa sih yang latar belakangnya sehingga seorang Pak Fadli dan Pak Romo dari jauh-jauh ya
anggota DPR setinggi itu gitu terus turun gitu untuk membantu gitu kan. Apa ada masalah di situ yang memang dilihat dan memang dialami gitu? Saya secara detailnya mungkin bisa ditanyakan langsung kepada keluarga korban, tetapi memang kemungkinan ada kesulitan untuk mengeluarkan jenazah itu, atau terlalu lama jenazah itu berada di rumah sakit, dan memang saya selama berjam-jam berada di situ, komunikasi kurang terjalin apa yang sesungguhnya, dan kami juga meminta sebetulnya untuk melihat prosesnya, tetapi tidak diperbolehkan melihat proses karena dibilangnya ketika itu otopsi sudah selesai. Jadi kami tidak diizinkan juga untuk masuk seperti itu, padahal itu bagian dari pengawasan. Saya coba refresh sedikit karena waktu itu kadernya saya juga ada di situ. Betul tidak? Waktu itu kondisinya keluarga korban sudah ada di kantin itu. Ya, betul. Ada beberapa anggota kepolisian yang lumayan banyak gitu kan untuk di situ bersama keluarga gitu kan. Artinya saya mau katakan ada semacam tekanan lah gitu kan supaya keluarga menerima kondisi ini apa adanya. Ya, memang itu saya dengar dari laporan keluarga yang waktu itu masih kita duduk masih berdiri sebelum masuk ke sana, bahwa mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan jenazah dari anggota keluarga masing-masing, sehingga akhirnya saya dan saudara Romo Muhammad Syafi'i dan juga dengan tim pembela hukum ketika itu masuk ke kantin tersebut. Memang banyak anggota, mungkin ada sekitar 20 atau 25 orang ketika itu. Dan ketika kami datang, akhirnya membubarkan diri, dan hanya tinggal 2 orang yang senior di situ yang berpangkat kombes kalau tidak salah. Dan akhirnya kami berbicara apa yang menjadi permintaan dari keluarga, dan dari pihak kombes ketika itu aparat yang berpangkat kombes tersebut akan menyampaikan kepada atasan. Baik, tadi ada bahasa ketika Pak Iwan bertanya bahwa ada semacam arahan yang terlintas dan terucap di situ bahwa jenazah nanti akan segera dibawa untuk kemudian dikubur, gitu kan? Nah, berarti itu mengabaikan hak-hak keluarga kan untuk melihat jenazah secara detail, untuk memandikan, karena pada persidangan yang sebelumnya itu terungkap bahwa ada dugaan memang tidak dimandikan secara proporsional seperti itu. Nah, kemudian juga tidak disolatkan gitu. Jadi maunya udah langsung datang dikubur dah seperti itu. Nah, apa betul tadi seperti itu, Pak? Ya, memang ada pada pembicaraan ketika awal itu disampaikan akan membantu proses penguburannya, tinggal ditunjuk di mana akan dikuburkan. Nah, tetapi pihak keluarga kan berkeberatan. Karena pihak keluarga melihat harus ada prosesi menurut agama Islam, harus dimandikan, disolatkan, dan juga tentu pihak keluarga juga ingin melihat mungkin terakhir kalinya wajah dari anggota keluarganya yang menjadi korban. Jadi sangat wajar permintaan keluarga itu, dan akhirnya saya menyampaikan bahwa pihak keluarga menginginkan jenazah ini diberikan kepada mereka, dan menurut saya memang itu merupakan hak dari keluarga. Baik, kemudian ketika dibawa ke Petamburan, alhamdulillah saudara saya juga ikut di jenazah yang pertama, yaitu Andi Oktiawan. Nah, ketika itu juga ikut ketika dibongkar, kemudian juga jenazah dibuka, kafannya semuanya dimandikan. Saksi juga tadi sudah menyatakan melihat sama yang dilihat dengan yang difoto ini kan? Sama ya. Kemudian juga saksi juga tadi mengatakan, saya menegaskan ada dugaan ya tidak wajar gitu loh, luka-luka tidak wajar, bukan penyebab kematian yang saya katakan, tapi luka-luka tidak wajar, mungkin ada lebam-lebam seperti itu ya. Artinya ada luka lain selain luka tembak, karena kan di situ menurut otopsi luka tembak ada 2 dan ada luka tembak 1 di mata, jadi 3 luka. Nah, 3 luka tembak yang salah satunya menimbulkan kematian. Nah, lalu di yang
sebelumnya juga dokter otopsi mengatakan bahwa tidak memeriksa penyebab, hanya memeriksa penyebab kematian, tapi tidak luka lainnya. Nah, berarti di sini ada luka lainnya selain 3 tadi, di mata, luka tembak, di dada 2, ada luka lainnya. Kalau secara sepintas ya, tentu yang adalah dari forensik. Secara sepintas tadi tembakan, ada luka lemah. Ketika dimandikan ini juga ada bekas semacam mungkin kulitnya itu seperti terbakar atau semacam itu, terkelupas ya. Memang ada terkelupas itu. Kemudian juga ada luka-luka lainnya ya. Saya kategorisasinya kita kan bukan mati, tetapi forensik bisa melihat, saya kira dengan secara dari foto itu luka apa. Saya bertanya begini ke yang melihat langsung, karena kita tidak melihat. Kenapa? Karena dari forensik tidak memeriksa luka lain selain penyebab kematian, klaimnya begitu. Nah, makanya kita tanyakan apakah ada luka ini, karena di forensik tidak dijelaskan. Baik, kemudian tadi saya tertarik dengan penjelasan bahwa di DPR ini saudara saksi juga merupakan tugas pengawasan. Nah, terkait dengan tugas pengawasan, apa yang saudara saksi melihat ini, kemudian mengalami sendiri, melihat bagaimana Andi Oktiawan terutama almarhum syuhada. Nah, apa yang saudara saksi tempuh setelah itu sebagai tugas pengawasan selain mengawal jenazah terus bisa keluar sebagaimana mestinya kepada keluarga, apa langkah-langkah selanjutnya yang mungkin perlu disampaikan di sini? Ya tentu kenyataan ini kan adalah sebuah fakta dan perlu diketahui oleh masyarakat. Kita di negara demokrasi tentu harus ada check and balances. Tidak bisa ada tindakan yang diduga bisa merupakan tindakan abuse of power atau sewenang-wenang di luar prosedur yang ada. Dan saya kira pada waktu itu bersama dengan Romo Muhammad Safi'i dan juga saudara Komisi 3 dan terkait dengan masalah ini secara langsung kan di Komisi 3, jadi saudara Muhammad Safi'i juga menyampaikan, ya saya juga menyampaikan ke hadapan publik ini perlu ada investigasi apa yang terjadi dengan jenazah korban. Baik, investigasi ini adalah usul yang menarik dan patut diapresiasi sebagai suara dari rakyat yang disampaikan kepada wakil rakyat, pada saudara saksi. Pertanyaan selanjutnya, apakah investigasi tersebut sudah berjalan seperti itu terkait dengan membuka kasus ini secara terang benderang dari pengalaman saudara saksi? Saya tidak mengikuti secara keseluruhan, ya, tetapi memang kalau kita melihat dulu kasus seperti peristiwa penembakan Trisakti, itu diusut sampai detail, termasuk balistik, uji balistik dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah prosedur itu dilakukan karena saya tidak selalu mengikuti kasus ini, tetapi kita memang ingin ada kejelasan karena kita berada di negara demokrasi, di negara Pancasila. Dan sila keduanya itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak ingin ada ketidakadilan dan ketidakberadaban di dalam penanganan, apalagi menyangkut keselamatan dari warga bangsa sendiri. Dan tidak ingin juga terjadi abuse of power. Baik. Ketika menunggu jenazah itu yang sampai berjam-jam waktu itu, apakah dari saudara saksi mendengar ya ada keluh kesah dari keluarga kenapa jenazah diperlakukan selama ini, diapakan di dalam, sedangkan waktu itu sudah hampir 24 jam lebih ya kalau tidak salah waktu itu. Nah itu bagaimana situasinya waktu itu saudara saksi? Ya ketika itu memang ada keresahan dari keluarga yang disampaikan langsung. Terkait yang pertama itu masalah tadi otopsi, pihak keluarga tidak menginginkan adanya otopsi karena tentu seperti kita lihat gambar ini kan otopsi artinya membedah gitu ya, dan itu memerlukan persetujuan dari pihak keluarga. Kemudian lamanya proses hampir 24 jam sampai ketika itu saya menyampaikan kepada salah seorang aparat bahwa ini kalau lewat dari 24 jam ini di dalam Islam itu harus ada proses cepat di dalam pemakaman, jangan sampai berlama-lama. Jadi jangan sampai ini ditunda-tunda lagi.
karena sorenya dikatakan otopsi telah selesai, tetapi sampai malam hari kok belum keluar. Jadi kita tidak tahu juga apa yang terjadi pada pernyataan yang pertama dari mana otopsi telah selesai, tetapi sampai baru malam hari jenazah bisa diberikan dibawa ke petamburan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah saudara saksi sebagai anggota dewan yang terhormat pernah mengalami hal ini sampai untuk mengambil jenazah saja harus selevel anggota dewan dimintakan bantuan? Pernah? Tidak pernah. Tidak pernah ya, berarti ini baru sekali ya? Baru sekali. Kemudian saudara saksi sebagai wakil rakyat, apakah melihat, mendengar, mengalami, pernah nggak ada gejolak di masyarakat, di rakyat terkait dengan pernyataan Habib Bahar di video yang divideokan oleh saudara Kakak Mustandi, kemudian diupload dan menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga perlu untuk menghadirkan dan mentersangkakan Habib Bahar sampai saat ini? Pernah nggak mendengar gitu sebagai wakil rakyat? Tidak mendengar. Tidak pernah ya. Artinya baru kali ini ya mendengar bahwa Habib Bahar dipersangkakan terkait dengan apa yang ceramahnya beliau ini ya, seperti itu ya. Saya juga baru tahu bahwa ceramah tersebut kemudian diproses, karena ketika itu banyak sekali warga masyarakat baik di media online maupun di media sosial yang menginginkan ada investigasi kebenaran yang sesungguhnya dan keadilan terhadap apa yang terjadi. Baik, terima kasih. Kemudian Habib Bahar sampai di persidangan ini, salah satu poinnya adalah beliau mengatakan 6 pengawal Habib Rizik dibantai, dikuliti, dicopot kukunya, dibunuh, kemudian kemaluannya dibakar dan semacamnya, seperti itu. Nah, pernahkah saudara saksi mendengar hal tersebut juga di media atau di halayak gitu? Artinya apakah ini baru pertama terucap dari Habib Bahar sendiri atau sebelumnya orang-orang lain juga pernah mengucap seperti itu atau mendengar hal seperti itu? Saya tidak ingat detailnya, tapi saya kira banyak yang berpendapat ketika mulai ada gambar-gambar ini di media, banyak yang melihat memang terjadi peristiwa kekerasan. Ya, kekerasan itu, ya, penembakan itu sendiri sudah lebih dari kekerasan. Ya, apalagi kemudian ditambah dengan luka-luka lebam, kemudian ada kulit yang terkelupas, dan juga waktu itu memang ketika dimandikan ada mengatakan ada bekas luka bakar dan sebagainya. Saudara saksi pernah ingat nggak saya jadi tamu podcastnya saudara saksi itu? Betul. Saya mengumpamakan sama nggak, mirip nggak yang dijelaskan oleh Habib Bahar terkait korban KM50 ini? Mirip maksud saya. Mirip ya. Saya waktu itu menyatakan demikian, mirip juga kan? Bahwa ada dugaan penyiksaan. Ya, dan saya kira memang lebih dari penyiksaan itu, yang bersangkutan itu sudah meninggal dalam keadaan jenazah yang tidak utuh ya, kalau bila dikatakan utuh dalam arti normal gitu ya, karena ada luka tembak dan sebagainya, apalagi mau dipertanyakan. Baik. Ada sebuah peristiwa yang menyebabkan jenazah wafat sudah pasti. Baik, dengan contoh tadi salah satu tadi ada dugaan yang kita sampaikan tadi ya, ada beberapa luka-luka tadi kan, terutama yang Andi Oktiawan ya, dan juga ada foto-foto lain sebenarnya yang di sini bisa kita perlihatkan dan sudah kita perlihatkan. Kemudian dengan saudara saksi pernah tadi kan mengatakan juga melihat mendengar di media waktu itu yang dikatakan Habib Bahar tersebut bohong atau tidak terkait dengan ada penyiksaan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Habib Bahar itu mendekati kenyataan, ya, mendekati kenyataan apa yang terjadi sesungguhnya dengan jenazah itu, atau fakta terhadap jenazah itu. Baik, terima kasih. Mohon izin majelis yang mulia, terima kasih. Rekan jaksa yang terhormat, Bapak Fadlizon yang terhormat, selanjutnya saya panggil saksi ya Pak. Sesuai yang tadi saksi sampaikan, bahwa pengeluaran jenazah dari rumah sakit itu memakan waktu yang cukup lama. Pernahkah saksi mempertanyakan kepada otoritas yang ada di rumah sakit, kenapa ini proses pengeluaran jenazah sampai begitu lama?
Di lapangan ketika itu saya langsung menanyakan itu berkali-kali. Baik. Dan ketika itu dijawabnya belum selesai. Terus saya sampaikan tadi sudah dikatakan otopsinya sudah selesai, tapi dijawab belum selesai. Jadi jawabannya cukup dengan belum selesai gitu ya saksi. Ketika kami meminta untuk melihat, ya itu tadi memang tidak diizinkan. Baik, terima kasih. Sebelum saya bertanya kepada pertanyaan selanjutnya, tadi saksi menyampaikan bahwa saksi bersama satu rekan lagi dari anggota DPR yang ikut terjun membantu keluarga korban. Jadi dari sekian jumlah anggota DPR yang ada, itu hanya 2 orang yang peduli terhadap rakyat yang memerlukan bantuan. Saya dalam hal ini terus terang sangat bangga dan apresiasi terhadap tindakan saksi. Pertanyaan selanjutnya, pada saat peti jenazah dikeluarkan dengan bantuan saksi tentunya, apakah juga penyerahan peti jenazah tersebut disertai dengan diserahkannya alat perlengkapan atau pakaian yang dikenakan oleh korban? Saya tidak tahu kalau itu, karena ketika saya datang ke lokasi di Petamburan, itu jenazah sudah terbuka dan sedang dimandikan atau sedang dilihat menjelang dimandikan. Baik, waktu di rumah sakit kan peti dikeluarkan dari rumah sakit. Nah, ketika kita menunggu peti tersebut, kita ingin mengiringi jenazah tersebut. 6 anggota yang wafat itu tidak diberikan satu titik di mana kita bisa mengiringi jenazah. Jadi tiba-tiba ambulan sudah keluar dan langsung membawa. Dan akhirnya kita menyusuri. Terus terang saja saya sering mempertanyakan masalah ini kepada setiap saksi yang berhubungan langsung dengan korban di kilometer 50. Karena alat perlengkapan dan baju yang dikenakan korban itu juga merupakan salah satu di antaranya adalah alat bukti yang bisa bicara nanti di persidangan dan mulia saksi. Pertanyaan selanjutnya saksi, apakah saksi mempertanyakan juga kepada otoritas yang ada di rumah sakit tentang perizinan otopsi? Karena mohon maaf, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1981 itu harus ada izin tertulis dari keluarga korban apabila korban itu diotopsi. Nah, peraturan pemerintah ini tentunya kan produk daripada DPR bersama-sama dengan presiden kan gitu ya. Nah, apakah pernah saksi mempertanyakan itu tentang izin? Ya, ketika itu saya bersama anggota DPR Komisi 3 yang kebetulan satu partainya saya, Saudara Romo Muhammad Serti, sama-sama menanyakan itu. Karena Saudara Romo juga seorang sarjana hukum dan mengerti hukum, dan kalau tidak salah Saudara Romo juga mempertanyakan itu, kami juga mempertanyakan itu, tetapi tidak ada jawaban yang memadai. Ya. Terus terang saja konsentrasi kita pada waktu itu adalah ya sesuai dengan permintaan bagaimana secepatnya mengeluarkan jenazah dan bisa diterima oleh pihak keluarga. Jadi kita tidak ingin berdebat tentang hal itu, walaupun pihak keluarga berkali-kali menyampaikan di kantin ketika itu bahwa mereka tidak pernah memberikan izin kepada para jenazah ini untuk diotopsi. Baik. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa peraturan pemerintah ini adalah produk Dewan dengan Presiden. Produk turunan. Turunannya yang Presiden. Siap. Siap. Tentunya sebelum peraturan pemerintah ini keluar, berbagai macam pertimbangan yang diambil. Selama saksi berada di atau menjadi anggota dewan, pernahkah saksi mendengar tentang Minnesota Protokol tahun 2016? Saya kurang memahami. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih saksi. Pertanyaan terakhir saya saksi.
saksi terlibat langsung dalam mengeluarkan jenazah dari rumah sakit. Kemudian saksi juga melihat salah satu jenazah yang meninggal, gitu ya, begitu seperti jenazahnya meninggal. Apa yang bisa saksi sampaikan dari pengalaman ini? Ya, kesan saya ketika itu Ya. memang jenazah ini mengalami satu cobaan yang sangat besar kelihatannya. Selain ada luka-luka, ada berbagai macam bentuk yang bisa saja itu diduga penyiksaan, tapi yang terakhir itu adalah juga penyebab. Baik. Terima kasih saksi. Terakhir dari saya, kita juga sebagai pencari keadilan, mohon kiranya nanti ke depannya tentang peraturan pemerintah nomor 18 yang tadi saya sampaikan untuk ditegaskan kembali dalam pelaksanaannya, terutama terhadap korban-korban yang korbannya timbul karena berhadapan dengan penegak hukum yang lain, semisal polisi. Terima kasih saksi. Terima kasih. Lanjut. Oke, terima kasih Yang Mulia. Pak Fadli, saya panggil sebagai saudara saksi. Saya ingin mempertanyakan kapasitas Anda kan sebagai anggota DPR. Upaya apakah pasca terjadinya penembakan 6 syuhada, ketika Anda sudah melakukan upaya penyelesaian di lapangan langsung, apakah ada upaya dari anggota DPR, baik dari Komisi 3 maupun dari saudara saksi sendiri sebagai anggota Komisi 1 untuk melakukan RDP terhadap Kapolri terhadap tindakan daripada 6 syuhada yang meninggal ini? Bagaimana? Apakah ada upaya daripada Komisi 3 dan Anda sendiri sebagai anggota DPR? Ya, kalau saya di Komisi 3 mungkin pernah ada RDP tersebut ya. Karena saya bukan anggota dari Komisi 3, saya anggota di Komisi 1 yang mitranya adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan lain-lain. Jadi tidak secara langsung dibahas di dalam fungsi keanggotaan saya. Tapi secara umum sebagai anggota DPR yang juga harus merepresentasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, saya menyampaikan juga ini kepada publik dan saya juga sampaikan ini di dalam YouTube saya maupun dalam pernyataan-pernyataan, dan juga saya sampaikan juga kepada anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra, khususnya kepada saudara Muhammad Sabili untuk mengawal kasus ini. Oke. Tadi Anda sampaikan berkaitan dengan Hankam ya, pertahanan dan keamanan. Pertahanan saja. Pertahanan saja. Keamanan sudah beda. Terus saya ingin menanyakan kembali, kesulitan apa sih sesungguhnya seorang anggota DPR sampai dipersulit berjam-jam ya? Padahal kalau seumpamanya seorang anggota DPR cukup telepon Kapolri untuk mempermudah. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, ini yang memang menurut saya perlu didalami ya, karena peristiwa ini bukan peristiwa biasa dan melibatkan tentu saja aparat penegak hukum, karena memang sudah ada sidangnya kalau tidak salah sebelumnya, sehingga ya saya kira biasa di dalam hal yang melibatkan itu tidak seperti kalau keadaan atau situasi yang melibatkan masyarakat biasa. Jadi ini yang menurut saya memang memerlukan sebuah pengawasan yang lebih jauh lagi, karena kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Jadi kita ketika itu konsentrasinya adalah bagaimana secepatnya mengeluarkan jenazah dan bisa diterima oleh pihak keluarga. Jadi tidak ingin berdebat tentang hal-hal yang substansial, tentang hak-hak yang lain-lain, tapi kita sudah mencoba berkali-kali dan memang tidak diizinkan ketika itu melihat jenazah korban di dalam tidak berada di dalam rumah sakit maupun apalagi di dalam prosesnya. Jadi bahkan ketika mau diberangkatkan juga tidak melalui jalur yang kita tunggu. Kita menunggu waktu itu berdiri selama berjam-jam juga di lokasi rumah sakit itu
dengan harapan ketika peti jenazah itu lewat, ya kita ikut bisa mengiringi. Tapi ternyata dibawa tanpa pemberitahuan kepada kami yang mewakili, artinya diminta bantuan oleh pihak keluarga tanpa sepengetahuan juga pihak keluarga. Tiba-tiba ambulansnya sudah jalan membawa peti jenazah atau membawa jenazah. Oke, terima kasih. Lalu yang ingin saya tanyakan kembali terkait dengan apa yang disampaikan ceramah oleh Habib Bahar ini, menurut berkaitan dengan ceramah Habib Bahar ini, apakah dikatakan hoax berkaitan dengan apa yang sudah disajikan tadi terkait dengan foto-foto jenazah 6 syuhada tersebut, dicabuti kukunya, dibakar kemaluannya, ya, lalu ada penyiksaan lebam-lebam, menurut Anda bagaimana? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Bahar itu mendekati kenyataan dari fakta terhadap jenazah yang saya lihat. Lalu terakhir, tadi apakah Anda perlu menyampaikan kembali jika apa yang diinginkan tadi terkait dengan tim pencari fakta ini tidak berjalan maksimal? Karena kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, itu tidak boleh siapapun orangnya berkaitan dengan nyawa tidak boleh diambil. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah walaupun Anda berada di Komisi 1 saat ini, bisakah menyarankan kembali untuk membuat TPF yang berkaitan di backup oleh Komisi 3 untuk mencari keadilan yang sesungguhnya? Karena hasil dari pengadilan Jakarta Selatan, pelakunya itu bebas berkeliaran begitu saja, sedangkan 6 nyawa ini dianggap seperti bangkai binatang. Menurut Anda bagaimana? Ya, menurut saya perkara yang menyangkut hak asasi manusia, apalagi menyangkut nyawa dan juga diikuti oleh sebuah proses yang juga penyiksaan itu. Saudara saksi ya, menurut kan bukan saksi fakta kan, berarti hadirkan kan menguaskan adanya mayat itu berbahaya. Yang ini pertanyaan gini yang mulia, ini kan kaitannya ada penyiksaan. Saudara saksi ini dia melihat langsung faktanya, makanya saya kaitkan dengan Undang-Undang 39. Melihat langsung fakta dari penyiksaan tersebut. Mas saksi hanya menduga aja dari luka-luka. Tadi dikatakan oleh saksi, apa yang dikatakan Abias mendekati kenyataan terhadap adanya fakta luka terhadap jenazah tersebut. Iya kan? Jadi majelis hakim, saya yang menyaksikan langsung itu melihat jenazah sudah tidak bernyawa, ya, namanya jenazah ya. Tetapi kalau ditanya melihat penyiksaan, tentu saja tidak penyiksaan. Ya. Tetapi dari kondisi tubuh ketika itu ada luka karena peluru dan luka-luka lain dan lebam-lebam itu adalah fakta. Jadi itu yang mulia. Makanya saya kaitkan dengan Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Lalu yang terakhir, tolong di anggota DPR khususnya lewat saksi, tolong dibuat kembali tim pencari fakta berkaitan dengan adanya pembunuhan dan penyiksaan terhadap 6 syuhada ini. Kami khawatir 6 nyawa aja tidak ada harganya, apalagi ke depan. Sepertinya nyawa bagi negara ini 6 orang itu tidak berarti. Kami dari tim pengacara daripada HBS berharap sekali kepada anggota DPR agar tim pencarian fakta ini ditindaklanjuti. Terima kasih. Terima kasih. Nanti saya panggil sebagai saksi. Saudara saksi, apakah saudara mendengar bahwa
secara langsung gitu ya, di lapangan, bahwa pihak keluarga korban itu ketika mau melihat anaknya sendiri, keluarganya sendiri, kemudian ada yang menolak, ya, ada yang bahkan mengusir untuk melihat jenazah anaknya sendiri. Ya, memang ketika itu pihak keluarga kesulitan dan akhirnya juga tidak bisa melihat jenazah. Bahkan ketika kami dampingi untuk melihat juga, kami juga tidak bisa. Jadi memang dari pihak keluarga menyampaikan bahwa mereka tidak mendapatkan satu posisi yang bisa melihat, apalagi juga diberikan semacam akses untuk melihat jenazah anak mereka sendiri. Dalam fungsi pengawasan kedewanan, apalagi ini Dewan Perwakilan Rakyat Pusat gitu, yang sangat terhormat, dan itu merupakan amanah daripada ratusan ribu, minimal kan ratusan ribu rakyat untuk satu kursi itu. Ketika ditolak oleh pihak, apakah itu pihak rumah sakit atau aparat, apakah juga ada ketentuan-ketentuan khusus yang bisa melarang seorang anggota dewan untuk melaksanakan fungsi pengawasannya? Padahal seorang anggota dewan itu sudah jelas-jelas punya fungsi pengawasan yang itu adalah legal dan itu sangat terhormat, tapi dengan mudahnya ditolak begitu, apakah itu oleh aparat baik rumah sakit ataupun juga keamanan di situ. Bagaimana? Ya, mengenai fungsi itu saya kira memang ada prosedurnya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, ketika kami berada di sana itu dalam rangka untuk mempercepat proses perbuatan. Jadi kita tidak ingin memperdebatkan fungsi-fungsi pengawasan tersebut, walaupun kita sampaikan itu secara langsung kepada pihak aparat bahwa kami dalam fungsi pengawasan di sini, dan kami memperkenalkan diri sebagai anggota Komisi 1 dan Komisi 3 DPR RI, sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra itu, dan itu kami perkenalkan secara bukan resmi ya, tapi secara langsung. Jadi kami datang bertemu dengan aparat ketika itu dalam fungsi pengawasan untuk membantu pihak keluarga mengeluarkan jenazah dan secepatnya untuk diterima oleh pihak keluarga. Sudah saksi, menurut kesaksian para keluarga korban, mereka juga melakukan audiensi ya dengan pihak DPR RI yang mungkin tadi diantaranya diterima oleh bakal saksi atau mungkin juga di Komisi 3 ya, Komisi 3 ya. Saya tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas faktanya itu sampai juga kepada saudara saksi gitu ya, yang disampaikan oleh keluarga korban. Nah, kemudian terkait dengan ini juga dinyatakan oleh Komnas HAM bahwa peristiwa pembunuhan 6 anggota ini ya itu dinyatakan unlawful killing, sebuah kejahatan. Bagaimana kita ketahui bahwa yang namanya kejahatan kemanusiaan itu harusnya kan dipersidangkan di persidangan peradilan HAM, tapi ini justru disidangkan di pengadilan negeri. Bagaimana menurut bagaimana seharusnya ya, karena Anda termasuk juga punya fungsi legislasi di situ, paham betul dengan undang-undang HAM itu. Ya, kalau boleh saya berpendapat, Majelis Hakim. Ya. Jadi memang harusnya Komnas HAM yang mempunyai tugas untuk melakukan pencarian fakta ini, dan kalau sudah dinyatakan unlawful itu ya memang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Walaupun saya mempunyai pendapat pribadi yang saya kira berbeda gitu, bahwa ini ada bisa dinyatakan sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Jadi memang itu sebuah kejahatan kemanusiaan ya. Menurut memang kesaksian tadi saudara yang di awal itu kan memang melihat faktanya seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya setelah melihat kenyataan bahwa persidangan itu ternyata dilakukan di pengadilan negeri, lalu kemudian pelakunya juga kan kita sama-sama ketahui bebas gitu ya. Apa langkah-langkah DPR dalam hal ini
dalam fungsi pengawasan untuk melakukan langkah-langkah yang lebih lanjut gitu kan terkait dengan urusan kemanusiaan ini. Ya, saya kira itu kalau dikaitkan dengan fungsi DPR lebih pada komisi yang bersangkutan yang mempunyai mitra yang terkait dengan masalah hukum secara keseluruhan ya. Dan saya kira di dalam proses yang semacam ini hal-hal yang menyangkut masalah hak asasi manusia itu biasanya tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Jadi apakah DPR ada wacana untuk melakukan? Saya tidak bisa berpendapat. Terima kasih, Yang Mulia. Ke Habib Bahar. Baik, Saudara Bapak Fadlizon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bapak Fadlizon dihadirkan oleh kuasa hukum pada saat sore hari di pengadilan yang mulia ini. Pertama, sebagai saksi fakta yang melihat jenazah korban yang dijemput. Kedua, sebagai anggota dewan. Pertanyaan saya yang pertama bukan tentang anggota dewan dulu, tapi tentang masalah jenazah tadi yang saudara lihat, hanya satu jenazah ya. Baik, kesimpulannya, saudara saksi Bapak Fadlizon, tanggal 8 Desember 2020 Anda ditelepon oleh Habib Muksin untuk membantu proses pengeluaran 6 laskar yang masih di rumah sakit Polri ya, yang dimana Anda bersama rekan Anda yang bernama Romo Muhammad Syafi'i. Kemudian Anda bertemu orang tua ya, orang tua keluarga korban, dan Anda mendengar aspirasi. Apa aspirasinya? Yaitu keluarga ingin jenazah dikeluarkan. Kemudian ada 2 polisi yang berpangkat kombes yang Anda temui ketika itu di kantin. Kemudian ini poinnya, nanti saya bertanya. Ada yang keberatan di otopsi, yang pastinya adalah keluarga korban. Kemudian dari sore itu jenazah keluar jam 8. Ketika Anda bertanya kenapa jenazah nggak keluar, jawabannya sebentar lagi. Dari sore jam 8 jenazah dibawa ke Petamburan. Nah, ketika jenazah dibawa ke Petamburan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saudara dan tanpa sepengetahuan keluarga korban, bahkan di sini Anda berkata tidak diberikan satu titik ruang pun untuk mengiringi jenazah dan tidak melalui jalur yang kita tunggu. Ya, tidak ada jawaban dari pihak rumah sakit atau dari pihak Polri yang memadai. Kemudian Anda berkata kan sudah diotopsi, ya sebentar lagi. Nah, pertanyaan saya, Anda sudah disumpah. Apakah semua tadi yang Anda sampaikan itu benar apa tidak? Tidak. Anda sudah disumpah. Benar itu tadi semua poin-poin tadi. Baik. Ketika Habib Muksin menelpon Anda, apa bahasa Habib Muksin? Waktu itu saya sedang ada acara BKSHP di Tangerang. Habib Muksin telepon saya, dia membawa pesan dari Habib Rizik. Ketika itu disampaikan Habib Rizik melalui telepon untuk membantu mengeluarkan jenazah karena kelihatannya sulit atau lama, gitu ya. Jadi untuk mendampingi. Jadi ketika itu respon saya langsung ya, insya Allah. Dan saya segera menelpon rekan dari Komisi 3 Romo Muhammad Syafi'i untuk ikut. Mulanya Romo sudah ada kegiatan, tapi saya bilang ini adalah kegiatan yang penting untuk membela aspirasi masyarakat dan ini terkait dengan Komisi
juga, dan akhirnya kami sama-sama ke lokasi di rumah sakit. Baik. Berarti saudara di rumah sakit itu dari sore ya? Dari sore. Sampai ya, Anda mengikut sampai jam kurang lebih jam 8 itu ya. Baik. Saya lupa persis tepatnya, tapi bisa dicek. Gitu ya. Baik. Sampai jenazah, kemudian begitu jenazah dikabarkan sudah berangkat, ya kira-kira 5 menit juga kami berangkat ke Petamburan. Kecuali Romo Muhammad Safiri tinggal di lokasi untuk memastikan ke-6 jenazah sudah keluar. Karena itu tidak beriringan, ada jeda waktu. baik. Di sini tadi Anda bilang ya, ada bahasa membantu proses penguburan dimanapun ingin dikubur. Ini bahasa keluar dari siapa? Apakah dari polisi, dari pihak kepolisian, atau dari pihak rumah sakit? Bahasa membantu proses penguburan dimanapun ingin dikubur. Ya, betul. Itu bahasa ketika awal datang itu kita akan membantu penguburannya, tinggal ditunjuk di mana lokasi penguburannya. Iya, maksud saya bahasa itu dari aparat kepolisian yang ada di tempat. Aparat kepolisian yang ada di lokasi. Di lokasi. Pangkatnya apa? Saya lupa ya, yang mana gitu. Pangkatnya ada lupa. Saya lupa yang mana karena waktu itu banyak sekali. Apakah pakai pakaian lengkap polisi atau pakai pakaian preman? Mungkin pakai polisi ya. Sebab bahasa ini, bahasa kami akan membantu proses penguburan dimanapun ingin dikubur. Kalau kita orang yang berakal, berarti mereka ingin ini jenazah langsung dikubur aja, nggak usah dilihat, nggak usah dibongkar. Itu kan begitu. Kalau orang berakal, kalau orang berakal ya, kalau orang yang nggak punya akal nggak tahu. Kalau orang yang berakal pasti begitu dong. Dengan bahasa tadi Anda bilang, ada polisi berkata, ibaratnya begini, bahasa ibaratnya begini. Udah, ini jenazah langsung dikubur. Mau dimanapun minta dikuburin, sekalipun mau di mana kita kuburkan. Berarti kan mereka dengan maksud bukan maksud, cara bicara bahasa mengira itu untuk membantu. Padahal kalau yang orang berakal, ini 6 jenazah ini kita meninggal. Jadi yakni kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimatnya benar. Saya mau bantu, mau kuburkan di mana saja. Tapi kalimat-kalimat yang benar itu dengan tujuan yang tidak benar. Tujuannya apa? Ini tujuannya ya biar jenazah itu nggak dilihat, biar jenazah itu nggak dibongkar. Bagaimana? Bahasa seperti itu yang Anda dengar langsung. Ketika itu kan memang disaksikan juga oleh beberapa anggota keluarga waktu kami datang itu kira-kira hampir semacam itu. Maksudnya dengan kalimat yang seperti itu kurang lebih akan langsung jenazah setelah selesai otopsi mau dimakamkan. Tetapi kan langsung pihak keluarga ada juga tim hukum ketika itu mendengarkan langsung itu menginginkan jenazah diterima oleh mereka. Jadi saya termasuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan keluarga tersebut kepada pihak aparat bahwa jenazah ingin diterima oleh keluarga karena ada prosedur prosesi yang menurut agama Islam bagaimana tata cara menguburkan jenazah. Jadi ingin disolatkan, ingin dimandikan dan juga ingin melihat wajahnya langsung dari putra-putra mereka yang menjadi korban. Jadi silakan disimpulkan sendiri, tetapi pada prinsipnya itulah yang terjadi. Bahasa tadi itu ya, bahasa tadi akan dibawa untuk dikuburkan. Iya, bahasa seperti itu ya. Iya, jadi nanti kan orang masyarakat bisa menilai sendiri. Saya hanya ingin mempertegas bahasa tadi, membantu proses penguburan dimanapun ingin dikubur. Jadi nanti ya kalau itu terserah orang mau nilai seperti apa. Baik, terus tadi Anda berkata ini negara Indonesia negara demokrasi. Ya ini perlu ada investigasi. Terus Anda juga tadi membahas tentang penembakan Trisakti. Terus kita ingin ada kejelasan tentang masalah ini. Coba Anda lebih saya maksudnya. Ya, di dalam satu proses itu kan memang perlu ada keterbukaan.
Betul. dalam peristiwa yang menonjol di masyarakat, saya kira memang perlu ada transparansi. Nah, tapi saya juga tidak mengikuti kasus ini secara keseluruhan sampai di mana, karena diambil alih oleh Komnas HAM untuk melakukan investigasi atau pencarian fakta dan sebagainya. Memang kalau yang dulu dilakukan ya pada peristiwa seperti Trisakti itu kan ada investigasi sampai uji balistik dan oleh pihak-pihak yang independen. Sampai kalau tidak salah sampai ke luar negeri. Baik. Sehingga diketahuilah siapa yang melakukan penembakan sesungguhnya. Itu dari uji balistik. Baik, terus Anda berkata ini bukan peristiwa biasa. Ya karena memang bagaimana sebuah peristiwa terjadi dengan 6 orang meninggal, dan kita pagi-pagi mendengar bahwa itu ada di televisi ya, ada yang hilang waktu itu, ada pernyataan dari PB kalau tidak salah dari tim hukum bahwa hilang gitu, tidak ditemukan giring-giringan dari Habib Rizik Syihab. Jadi ini juga peristiwa seperti ini kan tidak biasa terjadi di Indonesia. Penembakan atau wafat atau hilang seperti itu jarang sekali terjadi gitu ya. Lain kayak di Amerika sekarang, mereka orang nembak-nembak begitu anaknya, tetapi kan itu dilakukan oleh orang lain. Tetapi di Indonesia kemudian ada lagi konferensi pers, kalau tidak salah sih dikatakan bahwa itu ada terjadi tembak menembak yang saya kira bukan hal yang biasa terjadi, bukan everyday news, bukan berita sehari-hari yang kita lihat. Ini peristiwa yang menurut saya bisa luar biasa terjadi karena kita tidak melihat presiden seperti ini sebelumnya. Baik, terus Anda bilang tidak sama seperti masyarakat biasa. Jadi kan Anda bilang ini bukan peristiwa biasa. Jadi tidak sama seperti masyarakat biasa. Bisa Anda jelaskan lebih detail lagi? Tidak seperti masyarakat biasa. Ya maksudnya tidak seperti pada umumnya. Melibatkan oknum aparat. Ya itu maksudnya. Jadi kalau yang melibatkan oknum yang bukan aparat mungkin biasa. Nah ini kan dan akhirnya juga terbukti ada, diakui melalui satu persidangan yang lain ada oknum aparat yang terlibat. Jadi bukan peristiwa biasa, tidak sama seperti masyarakat biasa, itu karena ada terlibat aparat-aparat penegak hukum yang dimana mereka menjadi tersangka kemudian divonis bebas, gitu kan berarti kan? Makanya Anda bilang ini bukan peristiwa biasa, tidak sama seperti masyarakat biasa. Berarti kalau masyarakat biasa atau peristiwa biasa berarti nggak bakal seperti ini dong. Atau bahkan orang yang membahasnya, orang yang membahas tentang ini nggak bakal ini dong diperkarakan kayak atau dibilang berita bohong dong. Karena ini kalau andaikan peristiwa biasa atau andaikan masyarakat biasa nggak bakal jadi seperti ini dan Anda nggak bakal dihadirkan di sini sebagai anggota dewan. Karena ini peristiwa luar biasa dan ini bukan masyarakat biasa, yaitu oknum-oknum kepolisian. Makanya sehingga saya dijerat hukum sampai ke pengadilan, Anda dihadirkan, berarti kan kesimpulannya berarti bukan peristiwa biasa, berarti hal yang luar biasa. Bukan masyarakat tidak seperti masyarakat biasa, berarti oknum-oknum polisi ini bukan masyarakat biasa. Makanya coba Anda pada intinya memang tentu saja kalau saya berpendapat dari awal ini kejanggalan itu di dalam proses investigasi KM50 nya sendiri kemudian itu kan tempat kejadiannya sendiri kemudian seharusnya justru di dalam proses yang biasa itu disecure dengan polis lain, bukan dihilangkan kemudian tidak ada lagi lokasinya. Kan begitu. Dari awal itu bukan peristiwa yang biasa proses penanganan. Tetapi kalau kita berbicara tentang ini mungkin saksi ahli bisa lebih berpendapat lebih luas. Baik, pertanyaan saya tentang Anda sebagai saksi fakta yang masalah Anda melihat tadi ya luka-luka, saya nggak tanya lagi. Baik, sekarang saya ingin bertanya, Anda sebagai saksi yang kami hadirkan sebagai
anggota dewan. Baik, saya ingin tanya, anggota dewan itu dipilih oleh siapa? Rakyat kan? Betul. Masyarakat. Intinya ya, fungsinya apa? Fungsi inti anggota dewan itu apa sih? Saya nggak, komisi 1, 2, 3, Ya. fungsinya aja. Jadi anggota dewan itu, anggota DPR itu fungsinya ada 3 yang utama. Membuat undang-undang bersama pemerintah, bisa diusulkan DPR, bisa diusulkan pemerintah, membuat anggaran pendapatan belanja negara, budgeting, fungsi budgeting, dan kemudian fungsi pengawasan atau controlling. Tetapi ada juga tambahan dari undang-undang MD3 itu, fungsi diplomasi parlemen diplomasi, yang juga fungsi representasi, mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Ya, saya kebetulan mewakili masyarakat di Kabupaten Bogor, tetapi yang saya wakili tidak hanya untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Bogor, tetapi juga di seluruh Indonesia. Baik. Nah, pertanyaan saya, Anda ketika diminta tolong, ya, ketika diminta tolong, itu Anda datang untuk membantu sebagai inisiatif pribadi Anda, oh ya saya mau bantu sebagai pribadi, atau sebagai anggota dewan dan sebagai sekaligus mengawasi. Jadi sebagai pribadi saja, bukan anggota dewan dan mengawasi, atau bukan pribadi tapi tugas Anda sebagai anggota dewan dan mengawasi, atau tiga-tiganya, pribadi ya, anggota dewan sekaligus mengawasi. Saya kira inherent semuanya. Pasti yang pertama adalah sebagai anggota DPR mempunyai kewajiban, karena kami disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kemudian secara pribadi juga saya mengenal dari Habib Muhsin, juga apalagi Habib Rizik yang saya hormati. Ya. Kemudian tentu peristiwa-peristiwa apapun, selama kita mempunyai rasa kemanusiaan dan keadilan, pasti kita tergerak untuk menyampaikan apa yang benar, apa yang salah. Berarti jawabannya apa? Sebagai anggota dewan? Semuanya. Semua, tiga-tiganya. Baik. Apakah sebelumnya atau sesudahnya ada nggak peristiwa yang sama? Orang kasus apa minta tolong kepada Anda sebagai anggota dewan? Minta tolong dong Pak Fadli, Anda kan anggota dewan. Saya begini. Pernah nggak? Ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Berarti bukan hanya ini saja. Bukan hanya ini saja. Saya waktu menjadi wakil ketua DPR RI, kebetulan bidang saya Polhukam yang membawahi fungsi 1, 2, 3, balik dan BKS 1, 3. Hampir setiap hari saya menerima aspirasi. Ada yang saya teruskan aspirasi untuk berupa surat, ada berupa rapat, berupa macam-macam. Jadi banyak sekali, termasuk pada peristiwa-peristiwa lain, kejadian-kejadian lain yang jumlahnya banyak sekali. Berarti bukan hanya ini saja ya, banyak. Banyak. Ya, baik. Terus apakah kan banyak fraksi nih? Itu ada nggak fraksi-fraksi lain yang membantu Anda dalam urusan KF 50? Iya, kebetulan saya yang ditelepon. Ya, saya juga waktu itu mengundang ada kawan saya dari fraksi lain, tapi tidak bisa hadir. Jadi yang bisa hadir ya kebetulan semuanya kebetulan dari Gerindra, saya dan saudara Muhammad Syafiee. Baik, tunggu, saya ingin nanya dulu. Jadi anggota dewan ini itu punya masing-masing ya. Jadi bukan punya pilih rakyat Indonesia gitu. Jadi kalau yang pilih Gerindra dia anggota dewannya, kalau yang pilih PDI dia yang punya gitu, atau Milik rakyat. oh milik rakyat. Cuma maksud saya ketika saya ditelepon itu, saya juga mengundang sebetulnya ada teman-teman dari fraksi lain yang dari Komisi 3, ada 2 orang lah yang saya sampaikan, tapi kebetulan tidak bisa hadir. Baik. Berarti DPR milik rakyat. Ya. 6 laskar ini rakyat. Baik. Anda kan hanya melihat satu. Nah, Anda sebagai anggota dewan punya hak nggak kalau saya lihatkan foto-foto laskar yang lain yang nantinya ada bertanya, bukan minta pendapat karena Anda bukan ahli. Anda punya hak nggak sebagai anggota dewan? Ya. Saya ingin mengeluarkan aspirasi. Ya. Yaitu aspirasi saya ingin perlihatkan kepada Anda
foto ya, kalau yang satu kan Anda lihat, yang 5 kan enggak. Nah, ingin saya perlihatkan kepada Anda. Karena kan Anda kan perwakilan rakyat. Ini yang diketahui oleh saksi tadi hanya tentang fakta yang satu proposal. Yang lainnya dia tidak tahu, tidak lihat. Iya, saya tidak. Memang Saya tidak. aspirasinya sebagai anggota DPR bukan persidangan. Tapi Bukan ini. indikatornya Pak Mandi itu saja. Bukan, maksud saya yang dia tahu tentang fakta yang dia lihat itu boleh dipertanyakan di persidangan itu. Baik. Yang dia tidak lihat dan tidak tahu tidak usah. Saya kira kan Bukan. tidak ada pengetahuan. Maksud saya kan yang sudah dihadirkan 2 yang mulia, sebagai saksi fakta yang melihat dan sebagai anggota dewan. Maksudnya begitu yang mulia. Maksud saya nggak akan ini. Ya, saya kira kalau untuk itu sepanjang tentang yang satu korban yang sudah dia lihat saja dan aspirasinya sebagai orang anggota dewan bagaimana tidak mungkin kan sama aja. Majelis, kalau boleh saya jawab sedikit saja. Ya, silakan. Selain saya melihat langsung, saya juga sudah melihat foto-foto itu, dan saya kira publik juga banyak yang sudah melihat foto-foto. Dan kalau saya melihat dari foto-foto dan video yang ada, itu kurang lebih sama terhadap jenazah yang lain. Ada dugaan penyiksaan, luka-luka. Baik. Anda lihat foto-foto itu. Anda lihat nggak foto yang diduga dicopot kakinya, copot kukunya? Anda kan bilang nggak lihat. Tidak lihat secara langsung. Iya, Anda lihat nggak? Pernah lihat fotonya? Ya, kalau tidak salah ada di salah satu. Ya, pernah melihat foto-foto yang kuku dicabut? Kalau tidak salah ada di. Baik. Anda pernah melihat? Anda pernah melihat yang kemaluan itu? Iya, saya lihat. Ya, karena majelis hakim tidak mengizinkan saya memperlihatkan, saya nanya langsung aja. Karena Anda kan udah lihat. Bukan pendapat yang mulia, saya mau jadi nanti saya nggak minta pendapat, saya tahu bukan ahli. Melihat atau tidak. Saya nggak minta pendapat, tapi kalau majelis tidak mengizinkan saya, kalau yang lalu diizinkan, sekarang tidak diizinkan. Karena ini foto-foto itu sudah berulang-ulang diperlihatkan. Maksudnya kan beda-beda orang. Beda saksinya. Beda-beda orang. Tapi kalau majelis tidak mengizinkan, nggak apa-apa, saya tidak akan perlihatkan. Karena juga kan udah lihat. Jawabannya kan udah lihat. Baik, berarti Anda lihat ya kuku dicopot. Anda lihat fotonya. Ya, ada ya. Seperti itu. Kuku dicopot. Bisa Anda pertegas? Saya tidak hafal, tetapi kalau tidak salah dari antara foto-foto itu ada yang seperti kukunya itu tidak ada. Tidak ada. Baik. 1, 2. Sebenarnya fotonya di sini, cuma saya nggak mau perlihatkan kepada Anda karena majelis melarang tadi. Jangan, nggak usah, karena Anda. Boleh. Baik, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya taat aturan kok. Yang kedua, apakah Anda melihat foto kemaluan yang dibakar? Kan itu kan foto banyak tuh. Lihat, Anda lihat. Baik. Kuku Anda lihat, dicopot, kuku Anda lihat fotonya. Kemaluan dibakar, Anda lihat fotonya. Kulit yang terkelupas. Selain daripada saksi yang Anda lihat langsung tadi, foto-foto terkelupas itu Anda lihat juga fotonya. Anda lihat juga luka-luka selain daripada saksi yang Anda lihat langsung, secara langsung, foto-fotonya Anda lihat juga. Anda lihat juga. Saya lihat. Saya ingin mempertegas itu aja. Anda lihat. Nah, ketika Anda melihat itu, ya, ketika Anda melihat itu, kemaluan dibakar, kulit terkelupas, kuku copot, itu sama seperti yang saya sampaikan di ceramah saya. Nah, saya tidak minta pendapat. Saya bohong atau tidak? Menurut saya tidak bohong. Baik, cukup itu. Pertanyaan selanjutnya. Yang Anda tahu ya, Anda tolong jawab jujur, Anda sudah disumpah. Yang Anda tahu, jadi dulu ketika saya awal masuk tuh tanggal 3 Januari, setahunnya Anda saya masuk itu karena kasus apa sih yang Anda tahu? Saya juga heran sebenarnya gitu. Karena pada kasus yang mana, karena menurut saya tidak ada yang substansial. Enggak, maksudnya gini. Anda tahunya kasus apa gitu? Oh, yang Enggak, kan saya masuk. ya. Kan saya masuk nih. Kan bapakmu berita heboh tuh kan, Habib Bahar ditahan, Habib Bahar tidak keluar dari Polda Jabar. Nah, setahu Anda
setahu Anda saya itu karena apa? Karena kasus apa gitu? Setahunya Anda kan belum ketahuan, kan belum dibilang kalau ini bakal KM 50, ini bakal ada Rizik Maulid. Kan orang-orang pasti oh mungkin karena ini, oh mungkin karena ini. Yang saya ingat ketika itu ada di pesantrennya Habib Bahar itu didatangi oleh aparat TNI. Karena itu menyangkut juga bidang saya mengkritik itu karena itu tidak pada tempat. Bukan kemudian ditangkap atau ditahan. Itu yang saya tahu. Tapi saya tidak tahu atas tuduhan apa, karena saya tidak melihat bahwa ada kesalahan yang diketahui publik baru belakangan. Jadi diketahui bahwa itu soal kebohongan atau menyebarkan kebohongan dan lain-lain. Berarti setahunya Anda ada salah satu jenderal yang datang gitu ya, pesantren. Anda tahu, kemudian beberapa hari saya ditangkap. Iya. Tangkap. Iya banyak juga, karena orang kan ada yang mengira awalnya, oh ini masalah Habib Bahar bilang masalah dudung nih, ada Habib Bahar bilang jenderal baliho, atau masalah dudung yang Habib Bahar bahasnya penistaan agama. Orang-orang kan nggak nyangka kalau ternyata kasus berita bohong. Bohongnya apa? KM 50 dan Habib Rizik masuk penjara. Nah makanya saya bertanya kepada saudara tadi, yang saudara itu tahunya saya masuk apa saja penjara itu karena apa? Gitu. Makanya saya nanya begitu. Karena orang-orang ini kan baru tahu belakangan ini. Ya, saya tidak jelas waktu itu pun, karena bagaimanapun ya saya punya tanggung jawab yang lebih sebagai hakim karena saya anggota DPR dari Kabupaten Bogor gitu ya, atau yang mewakili dan kejadian itu kan di pesantren Habib Bahar yang juga berada di daerah Kabupaten Bogor. Jadi tentu banyak juga yang pertanyaan saya. Jadi ketika itu saya mengkritik anggota TNI yang datang ketika itu karena itu tidak ada tempatnya. Itu adalah tugas kepolisian, bukan tugas. Dan saya melihat videonya, ya ada argumentasi Habib Bahar dengan anggota TNI tersebut ya. Jadi yang saya tahu dampak dari situ dan saya tidak mengikuti lebih lanjut. Baru belakangan saya tahu bahwa itu ternyata semua KM 50 dan KM 50 Rizik masuk ke Maulid. Berarti dari situ. Berarti awalnya Anda nggak tahu apa-apa, bahkan Anda heran kan kita bilang ya. Iya. Anda heran, Anda bingung. Karena saya waktu itu bahkan mau mengundang Habib Bahar ini untuk podcast, tapi tidak terjadi. Saya datang podcast Polres ini. Betul. Jadi akhirnya tidak jadi. Karena saya melihat di acaranya Karnidias ya. Keterangan-keterangan. Baik, yang terakhir, setelah Anda melihat dari awal itulah Anda mengirim jenazah, ada bahasa-bahasa seperti itu, sulit jenazah dikeluarkan segala macam. Kemudian Anda melihat foto-foto yang telah Anda pertegas tadi yang saya tanya, sebagai anggota dewan apa segala macam. Pertanyaan saya, kesan Anda sehingga Anda bisa dihadirkan sampai ke sini. Apa kesan Anda? Apa kesan Anda dan apakah adil atau tidak? Apakah baik atau buruk? Apakah jahat atau bagus? Apakah benar apa salah? Itu pertanyaan saya. Tolong dijawab. Saya tidak ingin berpendapat soal kesan. Bukan pendapat, saya tanya. Yang saya ingin sampaikan adalah apa yang saya tahu. Saya sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan menurut saya dalam hal ini, menurut pendapat kesan saya, ini apa yang disampaikan oleh Habib Bahar itu sangat mendekati kebenaran. Kalau itu terkait dengan fakta-fakta terhadap jenazah korban KM 50. Baik, cukup. Baik, Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak saksi fakta. Tadi saksi mengatakan bahwa saudara Dirwan ketika sedang
Tangerang, kemudian datang ke rumah sakit untuk membantu keluarga korban mengeluarkan jenazah. Apakah waktu itu saudara sempat melihat juga keadaan jenazah di rumah sakit, baik dalam keadaan sudah diberhenti mungkin atau masih dalam keadaan belum seperti ini? Tidak melihat sama sekali. Tidak melihat ya? Di rumah sakit. Waktu di rumah sakit. Ya. Karena tidak diizinkan untuk melihat. Kemudian saudara tadi mengatakan bahwa ada beberapa jam saudara di rumah sakit sampai akhirnya dengan jenazah ini kemudian keluar dari rumah sakit. Apakah penyerahan jenazah dari rumah sakit kepada keluarga itu dilakukan di rumah sakit? Ada serah terima dari pihak rumah sakit kepada keluarga korban? Setahu Di saya rumah sakit dan saudara menyaksikan itu? tidak. Jadi kita memang menunggu bersama dengan keluarga di depan gerbang atau pintu utama kira-kira begitu. Karena kita berharap ada ambulan memang yang diparkir di sana. Tetapi tidak ada penyerahan serah terima secara langsung. Tiba-tiba langsung dibawa ke tamburan ketika itu. Tapi ketika proses jenazah dibawa dengan ambulan, saudara melihat mobil itu lewat. Tadi saudara mengatakan melalui jalur lain ya. Melalui jalur lain. Jadi saudara tidak melihat kering-keringan jenazah itu dibawa dengan satu ambulan atau beberapa ambulan? Jadi jenazah itu dibawa satu persatu, beda berapa puluh menit ya, saya nggak tahu betul. Bukan beriringan. Jadi satu, mungkin setengah jam lagi satu, kemudian satu lagi. Jadi bermacam-macam. Jadi yang kalau pertama saudara tahu bahwa keluarga satu persatu, saudara melihat ketika jenazah itu keluar dari rumah sakit dan kemudian berangkat mungkin teman saya atau beberapa bagian. Teman saya Romo Safei yang melihat karena sampai jenazah yang terakhir. Tapi yang pertama itu Yang saya tanyakan kan kepada saudara. Ya. Saudara sendiri melihat ya? tidak melihat. Tidak melihat. Jadi hanya diberitahu jenazah sudah berangkat. Jadi pada saat jenazah itu dibawa, saudara sudah tidak ada lagi di rumah sakit. Sudah keluar atau masih? Tadi seperti saya sampaikan, melihat ketika jenazah yang pertama itu keluar dengan ambulans yang saya tidak melihat karena melalui jalur terakhir dan juga pihak keluarga itu 5 menit kemudian kita juga berangkat ke Petamburan karena berangkat di atas. Oh, satu jenazah pertama diberangkatkan, 5 menit kemudian saudara sudah berangkat. Jadi yang 5 ketika saudara sampai di Petamburan dan saudara tadi mengatakan bahwa satu jenazah yang atas nama Andi Octavian ya kalau tidak salah sudah dibuka dan seperti jenazah dan sedang dimandikan. Sudah dimandikan. Sedang disiapkan untuk dimandikan kemudian dimandikan. Sedangkan yang 5 jenazah lagi belum datang. Belum datang. Dan saudara tidak menunggu 5 jenazah itu. Tidak karena saya ada berlainan ILC gitu. Baik. Saudara kan tadi melihat keadaan jenazah yang satu ya, yang termasuk bagian itu karena saudara dalam Petamburan jenazah sudah disiapkan untuk dimandikan. Apakah saudara kemudian atau sebelumnya atau setelah itu pernah mendengar uraian hasil otopsi atau visum atas jenazah-jenazah tersebut? Pernah enggak? Atau apakah saudara langsung menanyakan kepada pihak yang berwenang atau pihak berwenang yang menyampaikan kepada saudara karena saudara anggota DPR misalnya? Atau saudara juga mendengar dari media, dari televisi atau media sosial atau membaca dari media tentang uraian hasil otopsi? Saya tidak mengikuti secara detail, hanya membaca sepintas saja, sedangkan hasil otopsi dan sebagainya. Jadi saya tidak melihat atau tidak membaca mengikuti secara detail. Tapi yang saya lihat adalah ketika itu saja. Dan juga melihat Petamburan aja, foto-fotonya sudah satu jenazah secara langsung, kemudian yang lainnya melalui foto-foto dan bahkan ada video yang beredar. Maksud saya begini, karena saudara kan minta secara khusus ya data oleh korban, kemudian saudara juga adalah anggota DPR dan sempat melihat di lokasi di Petamburan begitu. Itu harapan publik, harapan keluarga korban, saudara tidak percaya lebih ya. Akhirnya
punya keinginan lebih untuk mengetahui bagaimana otopsinya, bagaimana penanganannya, permasalahan ini karena mendapat perhatian, dan tentunya ini menjadi perhatian khusus. Jadi kalau Pak Panji mengatakan saya tidak mengikuti secara detail, tapi sehingga ketika ditanyakan bagaimana investigasinya ini berlanjut atau tidak, saudara itu mengatakan tidak tahu. Bukan tidak tahu, itu bukan domain seorang anggota. Misalnya kalau mau dibentuk nanti pansus atau apa, itu bisa saja terjadi. Ya, tetapi saya juga mengikuti apa yang dilakukan oleh tim pencari fakta TP3 kalau tidak salah. Dan saya juga sudah ada di DPR itu tim tersebut mungkin untuk ya di komisi 3 mungkin ya. di komisi 3. Ya, saya tidak di dalam komisi 3. Jadi saya tidak ikut dalam karena bukan yang bermitra dengan. Biasanya antar komisi juga ada saling memberikan informasi atau apa. Ya. Terutama kalau diminta misalnya oleh anggota komisi lain untuk memberikan informasi. Iya, dan saya kira kalau soal yang terkait dengan hasil otopsi secara umum kan apalagi yang mau kita lihat di situ, jelas ada penembakan, apalagi yang lebih kejam dari penembakan yang mengakhiri nyawa seseorang. Makanya ketika saudara mengetahui hasil otopsi yang diberitahukan oleh pihak kepolisian yang berwenang, ya, kemudian dibandingkan dengan fakta yang saudara lihat di Petamburan, menurut saudara itu apakah ada perbedaan enggak? Atau memang sudah sesuai apa yang saudara lihat di Petamburan dengan hasil otopsi yang disampaikan oleh pihak yang berwenang tersebut? Saya terus terang sebagaimana tadi dikatakan hasil otopsinya seperti apa, tapi yang bisa saya lihat dan saya simpulkan ketika itu adalah apa yang tadi saya sampaikan, bahwa ada dugaan penyiksaan. Ya, artinya itu semata-mata melihat di Petamburan. Iya, karena saya kira semua manusia normal bisa melihat bahwa itu adalah bekas yang diduga bisa penyiksaan, lebam-lebam, luka, dan yang tentu yang paling parah adalah penembakan. Ya, tentu saja ya. Saya juga ingin sedikit Pak Rakyat bertanya, kalau penembakan merupakan penyiksaan atau bukan? Saudara saksi ya, ketika saudara pertama kali mendengar ya adanya penembakan di kilometer 50 tersebut ya, itu kapan waktunya? Saya melihat mendengar itu dari media televisi waktu itu disampaikan oleh Kapolda dari Pangdam gitu. Baik ya, apakah di hari itu juga kemudian saudara ya, ada berinisiatif ya untuk membantu keluarga korban ketika memiliki uang mengambil jenazah? Belum. Berapa hari kemudian dari ketika saudara mendengar berita tersebut? Besoknya. Jadi tidak ada jeda selama 1 hari. Ya bukan 1 hari, beberapa jam ya, karena ketika itu kan ternyata diketahui ada konferensi pers. Ya, saya mengikuti itu, saya kira masyarakat Indonesia mengikuti berita tersebut. Lalu saya diminta untuk membantu itu. Kemudian saudara jam berapa? Pergi dari gedung DPR dari rumah? Waktu itu dari acara dinas DPR, acara konferensi ya, yang dilakukan di Tangerang itu sore lah jam 3. Oh, jam 3 ya. Baik, saudara ada mengikuti pertempuran ya? Ya, keluarnya mayat ya. Apakah saudara waktu itu tidak menunggu semua mayat keluar, atau saudara hanya mengikuti ketika satu mayat yang keluar yang pertama? Saya berniat menunggu majelis hakim yang mulia, tapi karena saya ada undangan ILC bagaimana tadi live, jadi saya meminta kepada rekan saya Romo Muhammad Safi untuk menunggu sampai jenazah terakhir keluar dari sana. Jadi kita ada pembagian tugas. Tapi saudara akhirnya kan ketamburan juga kan? Saya ketamburan untuk memastikan yang pertama. Baik, jam berapa sampai saudara di ketamburan? Saya lupa ya jam persisnya. Apakah jam 9? Oh enggak, sebelum malam? Mungkin jam 8, kurang lebih jam 8-an gitu ya. Baik, kurang lebih jam 8. Jam 8 jam malam hari itu juga mayat yang dimandikan. Ya. Dimandikan? Ya. Oke ya. Ketika dimandikan penerangannya dengan lampu yang jelas. Sangat terang.
Karena ketika itu sudah ada tempat yang dibuat mungkin darurat di lokasi, kemudian juga ada lampu. Ada lampu ya. Lampu yang sangat terang. Lampu dan juga Apakah saudara ada kamera juga. Bersama-sama berjalan dengan bayar? Atau mana yang duluan? Saudara Bayar duluan. bayar duluan, kemudian berapa lama kemudian saudara datang? Mungkin hanya berbeda kurang lebih 10-15 menit ya. Oh, saudaranya ya, 10-15 menit. Ketika sampai, Jadi ketika sampai itu sudah dibuka dari ketiga. baru sudah tidak dipeti, tapi sudah di tempat yang akan dimandikan. Sedang diperiksa, kemudian dimandikan. Baik, saudara melihat dari jauh atau bagaimana? Jarak sangat dekat. Karena sudah sekali, tapi saudara tidak ikut memandikan. Saya tidak ikut memandikan karena saya ada acara juga. Baik ya. Kemudian setelah beberapa saat, tentunya kan antar komisi tersebut di dalam dewan ya, ada koordinasi ya. Apakah saudara menyampaikan kepada komisi yang terkait dengan persoalan yang ada tadi dari kampung? Ya, tentu yang mempunyai kapasitas ini adalah komisi 3. Ya, Yang maksud itu saudara saya ada menghubungi siapa ketika itu komisi 3? langsung saudara Romo Muhammad Syafi'i. Oh, kemudian dia sebagai anggota komisi 3 Ya. sebagai apa? Sebagai Apakah ketua komisi waktu bukan, sebagai anggota komisi. Anggota komisi ya. Lalu dia menyampaikan di komisi 3 tersebut kepada ketuanya. Di DPR itu ketua itu sifatnya koordinator, bukan ketua seperti eksekutif gitu ya. Oh begitu ya. Kemudian tidak apa yang dilakukan oleh anggota komisi 3 DPR ketika menghadapi persoalan ini. Atau saran saudara atau koordinasi saudara memang Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini perlu ada investigasi. ya ada Sarannya seperti itu. Tetapi hanya menyarankan saja. ya, kalau dari sisi saya, bukan anggota komisi 3 ya seperti itu. Dan tidak lagi komisi 3 hanya menyarankan saja. Karena ada institusi yang Oke, yang disarankan oleh komisi 3 itu kepada siapa? Kepada saya ada bicara pada Romo Muhammad Syafi'i. yang disampaikan oleh komisi 3 DPR RI itu ya disampaikan kepada institusi eksekutif kah atau yudikatif kah? Yang ada prosedur tersendiri misalnya majelis hakim juga terkait dengan tugas dari Komnas HAM Jadi langsung melalui kecuali ada keputusan politik. Keputusan politik itu misalnya dibentuk panja atau dibentuk pansus, tapi itu kan ternyata tidak terbentuk. Itu adalah udah urusannya politik. Ya, untuk keputusan panja, keputusan pansus itu adalah keputusan politik. jadi di sini tidak ada keputusan politik. Ya, karena diserahkan pada mekanisme hukum terkait dengan tindak lanjutnya dari Komnas HAM. Baik ya. Ketika Komnas HAM mulai bergerak ya, apakah saudara mengikuti? Mengikuti, tapi melalui jarak jauh berita. Sejauh mana hasil yang dilakukan oleh Komnas HAM? Ya, Komnas HAM kalau tidak salah menyebutkannya sebagai unlawful killing. Ya, hanya sampai di sana. Ya, walaupun seharusnya lebih berat, tapi Baik ya. Saudara itu, apakah saudara mendengar terlebih dahulu pernyataan Komnas HAM, ataukah kemudian saudara ada mengikuti berita lagi bahwa ini adalah dalam suatu kaitan dengan proses hukum, di mana telah dilakukan penyidikan oleh lembaga Polri itu sendiri ya, kemudian didapati pelakunya, kemudian diajukan ke meja itu, ada mengikuti perkembangan penanganan perkara kilometer 50. ya kita mengikuti dari berita. Keputusan mana yang terlebih dahulu dari yudikatif dulu, lembaga pengadilan, atau dari keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia? Saya lupa siapa yang duluan, tapi kalau tidak salah dari Komnas HAM. Dari Komnas HAM terlebih dahulu. Ya. Kemudian saudara baru mendengar tentang hasil persidangan tentang peradilan terhadap pelaku penembakan di kilometer 50. Ya.
bertanya yang tadi dikatakan oleh pakar hukum ya, mengenai tadi yang izin keluarganya, mungkin ya. Mohon maaf saudara Pak Tijol ya, latar belakang pendidikannya seperti sosial politik. Latar belakang pendidikannya sosial politik. Ada sarjana hukumnya sebagai Oh bukan, saya S1 saya di bidang program studi Rusia, S2 saya di bidang ekonomi, S3 saya di bidang sejarah pikiran ekonomi. banyak saya bertanya. Ya, jadi saya bertanyakan kembali kepada saudara Habib, bagaimana keterangan saudara Pak Tijol ini, apakah membenarkan atau keberatan? Izin yang mulia, saya minta izin satu lagi. Ada bertanya lagi saudara? Tadi lupa ya. Baik, saudara saksi Pak Fadlizon, Anda kan anggota dewan. Saya ini kan nggak ngerti masalah itu. Saya mau tanya, apakah bisa anggota dewan yang dipilih oleh rakyat, yang dipilih oleh masyarakatnya, itu memanggil, contoh seperti manggil kepala rumah sakit untuk ditanya, untuk di itu bisa? Bisa. Kepala rumah sakit bisa. Jika diperlukan, biasanya ada panitia kerja panja, misalnya kalau ini jadi perhatian, tapi ini tadi seperti saya sampaikan keputusan politik. Jadi bisa saja itu dilakukan. Kalau panja itu di komisi, kalau pansus itu antar komisi. Nah, tetapi ini kan tidak ada, hanya giring-giring yang termasuk yang disampaikan oleh keluarga dan juga kalau tidak salah penasihat. Jadi bisa ya panggil ya? Semua yang merupakan domain eksekutif itu harus ada proses check and balances kepada legislatif. Ya, enggak, maksudnya berarti bisa. Di rumah sakit ya bisa. Baik, semua begini nih. Contoh, ada dokter. Dokter ini saksi ahli. Dia dokter, dia yang membedah, dia yang otopsi. Nah, ketika dia dihadirkan di persidangan, ya, fakta-fakta persidangan ternyata banyak yang tidak sesuai dengan hasil visum. Contoh, kemarin ada dokter nih dari rumah sakit, saksi ahli. Ketika saya bertanya, ini saudara korban satu ini yang Anda periksa ditembaknya dari mana? Kata dia, dari depan. Nah, sedangkan pengakuan daripada terdakwa oknum polisi itu ditembaknya dari belakang. Berarti kan nggak sesuai nih. Satu, dua. Ketika saya tanya, kalau ditembak dari depan, yang patah mana rusuknya? Rusuk depan apa rusuk belakang? Jawaban ketika pada fakta persidangan, oh, yang patah pada umumnya tulang depan. Kalau ditembak dari depan. Nah, terus kenapa Anda mengatakan ditembak dari tulang depan, tapi ini yang patah tulang belakang? Jawabannya, oh mungkin bisa masuk ke sela-sela. Tapi saya tanya lagi, dari masuk ke sela-sela itu, dari 100% hanya berapa kira-kira yang bisa seperti itu? Sedikit. Berarti pada umumnya kalau ditembak dari depan ya patah. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terbuka pada fakta persidangan ini. Makanya kemarin saya sempat bilang, wartawan, kenapa fakta-fakta persidangan yang terbuka di sini, masalah KM50, kalian tidak nongol. Sekarang giliran ada Fadlizon, Refli Harun, banyak wartawan yang nongol. Saya kemarin kan bilang gitu. Maksudnya fakta ini angkat biar orang tahu. Nah, pertanyaan saya, apakah keterangan yang tidak sesuai dengan hasil visum sampai begini? Mohon maaf Pak Fadlizon, biar Anda tahu. Nanti saya bertanya, saya jebak itu saksi. Jadi ada foto korban, saya bikin begini nih. Saya gini fotonya. Nih, fotonya saya gini. Terus saya bilang ke saksi nih, dokter siapa namanya itu? Arif. Dokter Arif, ini ada orang nih. Anda kan saksi. Ini ada orang, semua juga tahu, hakim majelis tahu, jaksa tahu, banyak yang tahu itu. Ini ada orang jatuh dari motor, saya bilang.
Ini luka jatuh dari motor, ini orang jatuh dari motor nih. Saya bilang begitu. Menurut Anda ini luka apa sebagai saksi? Anda kan tahu, saksi ahli. Akhirnya majulah kita ke depan. Awalnya dia bilang saya nggak tahu. Saya Maaf ya, tapi karena kalau kami sendiri bertanya di kamar, kita sudah oke. Otomatis dilanjutkan dari kepada saya. Jadi saya pasrah juga orang baiknya mereka saya cuma kalau di luar Sial lah. Kemudian alangkah baiknya mau pakai biar diselesaikan dulu. Kemudian karena waktunya masih lagi ya. Karena kan sudah terakhir pertanyaan Habib yang mulia, mohon maaf. Setelah aja yang mulia. Iya, kok. Ada dulu. Duduk. Udah ini ya, udah ditutup. Hati-hati. Juga juga. Sebentar Pak. Bakar ada enggak yang bakar dia kayak mati bom. wartawan. Hah? Tahu. Kalau aku sudah bertanya, kebanyakan kami menjelaskan, tapi yang menjelaskan saksi, gitu ya. Oke lah, jangan lama-lama yang bilang mati. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi udah kan, Pak Badli, saya gini ini di foto, saya bawa ke depan. Ini orang jatuh dari motor ini. Ini luka apa, dokter? Awalnya dia bilang, ini wartawan kau catat ini. Awalnya dia bilang, oh saya nggak bisa nilai. Masa Anda nggak bisa nilai? Anda bisa bedah, Anda bisa otopsi kepala, otak di mana, paru di mana, jantung di mana. Luka kayak begini Anda nggak bisa. Udah, coba luka apa ini? Kalau saya lihat ini seperti bisa luka bakar, bisa luka terbuka. Jawabannya, lebam mayat. Oh nggak mungkin lebam mayat begini. Sebab kebanyakan para saksi-saksi ahli ini ngomongnya luka biru-biru itu lebam mayat. Kulit terkelupas, mereka ngomong, oh itu karena pembusukan. Kebanyakannya begitu. Nah sedangkan saya dituduh berita bohong karena Bapak bilang bahwasanya ada luka penyiksaan. Makanya ingin saya buktikan kalau apa yang saya omongkan itu benar. Akhirnya saya bilang, berarti ini bukan lebam mayat ya? Bukan. Terus ya bisa jadi luka bakar, bisa jadi luka terbuka. Berarti bukan luka karena lebam mayat. Bukan. Baru saya buka. Nah, ini adalah foto salah satu
daripada 6 laskar yang dibunuh. Berarti kan Anda bohong. Anda bilang nggak ada luka lain. Ternyata ada luka penyiksaan. Nah, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, yang terbuka di fakta persidangan ini, bahwasanya tentang peristiwa 6 laskar itu dibantai, disiksa, terbuka semua di sini. Makanya itu wartawan dari mau meliput. Itu banyak terbuka. Pertanyaan saya, apakah bisa dokter-dokter yang suka bohong tadi itu bahkan sampai kepala rumah sakitnya dipanggil oleh anggota dewan, yang dimana 6 laskar ini adalah masyarakat dan rakyat Indonesia, walaupun mereka mati terkubur dalam tanah, tetapi mereka masih memohon dan meminta keadilan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Tolong dijawab. Terima kasih. Saya kira kalau ada fakta baru atau bukti-bukti baru ataupun perkembangan dari persidangan yang dibuka, mungkin ini merupakan hal-hal yang baru, saya sarankan kepada tim hukum dan keluarga bisa mendatangi kembali Komisi 3 untuk menyampaikan hal ini, dan bisa juga meminta kepada mereka untuk dibentuk atau diundang pihak-pihak yang tadi. Saya kira itu salah satu jalan konstitusional yang bisa ditempuh. Selain hal itu, saya kira mungkin saksi ahli bisa lebih mempunyai pendapat terkait kalau misalnya hubungan, karena itu kan sudah diproses. Terima kasih. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Wartawan, kau catat itu. Saya nggak emosi. Bicara saya kan memang begini yang mulia. Bagaimana keterangan Pak Fadli ini? Saya terima semua yang mulia, tidak keberatan. Benar semua Pak? Tidak keberatan. Tidak benar. Keberatan gimana? Tidak keberatan. Baik, terima kasih laporan akan meninggalkan. Boleh berikan. Boleh. Silakan kita doakan semoga Bapak Tujon ya perjalanan aman, lancar, selamat sampai tujuan ya. Silakan Pak ya. Baik, karena sidang ibadah silakan istirahat dan makan dulu ya. Terima kasih. Baik. Ini udah habis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah persidangan jilid 21/41 sudah usai, yang menghadirkan saksi daripada Fadli John. Sekarang kita akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sudah itu nanti pada isya jam 7 atau jam 8 dilanjut untuk saksi daripada Bang Refli Harun dan juga tim bahasa gitu ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.